Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Ya, sebelum penjelasan dimulai, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ari Titis Dwiantoro. Saya dari kelas A418, nomor NPM 18144600112. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu VCT. Teknik mengklarifikasi nilai atau Value Clarification Technique atau sering disebut VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis yang sudah ada dan tertanam dalam peserta didik. Value Clarification Technique atau biasa disingkat VCT adalah sebagai suatu model dalam strategi pembelajaran yang bertujuan atau memiliki tujuan, yaitu satu, mengukur dan mengetahui tingkat kesadaran peserta didik dalam suatu nilai. Itu yang kedua, membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik tingkatan maupun sifatnya, positif dan negatifnya, untuk dibina ke arah peningkatan dan perbaikan. Tiga, menanamkan nilai-nilai tertentu pada peserta didik melalui cara yang rasional dan diterima peserta didik sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik peserta didik. 4, melalui pengajaran VCT, yaitu dapat melatih peserta didik dengan cara menilai, menerima dan mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan berbagai tahapan yang harus dilalui peserta didik, yaitu satu, tahap mengakomodasi, di mana siswa memiliki kesempatan mempelajari dan menginternalisasi nilai dan moral. Kedua, yaitu ada tahap asimilasi atau mengintegrasikan nilai dan sistem nilai yang telah ada dalam dirinya. Ketiga adalah tahap ekuilibrasi atau membina keseimbangan dan membakukannya sebagai sistem nilai baru yang lebih baku. Kemudian ada yang namanya 4 model pendidikan nilai, yaitu sebagai berikut. Model teknik pengungkapan nilai, yaitu teknik yang memandang pendidikan moral dalam pengertian promoting self-awareness and self-killing dalam mengatasi masalah moral yang membantu mengungkapkan dimiliki peserta didik itu sendiri. Kemudian ada model analisis nilai, yaitu model yang membantu peserta didik mempelajari pengambilan keputusan melalui proses langkah demi langkah cara yang sangat sistematis. Kemudian ada model pengembangan kognitif moral, yaitu model yang membantu peserta didik dalam berpikir melalui pertentangan dengan cara yang jelas dan menyeluruh melalui tahapan-tahapan umum dan pertimbangan moral. Kemudian terakhir itu ada model tindakan sosial, yaitu model yang bertujuan meningkatkan keefektifan peserta didik mengungkapkan, meneliti, dan memecahkan masalah sosial. Kemudian metode pembelajaran VCT yang digunakan pada saat pembelajaran, yaitu pertama ada satu, metode diskusi. Kenapa metode diskusi? Karena metode diskusi bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, dan informasi atau pengalaman peserta didik sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran antar peserta didik yang lain. Kemudian ada metode curah pendapat, yaitu adalah suatu bentuk diskusi untuk menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Ketiga, yaitu ada metode bermain peran atau role play, menekankan pada masalah bukan pada kemampuan pemain dalam bermain peran. Kemudian yaitu ada wawancara, itu adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada responden dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Sistem pendukung dalam model pembelajaran VCT, yaitu sistem pendukungnya guna penunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sistem pendukungnya diperlukan untuk siswa. Model pembelajaran VCT adalah sebagai berikut, yaitu satu, sarana prasarana pembelajaran meliputi adanya sumber belajar, adanya sumber media atau sumber narasumber yang dapat dimanfaatkan, dan tersedianya perpustakaan mendukung proses pembelajaran. Kedua, yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan VCT melalui proses dialog. Di antaranya satu, hindari penyampaian pesan yang melalui proses pemberian nasihat yang menurut
guru kurang baik, yaitu jangan memaksa peserta didik memberikan respon yang tidak dikehendaki, atau mungkin dia tidak sedang ingin bicara atau gimana. Ketika melakukan dialog terbuka sehingga peserta didik mengungkapkan perasaan dengan jujur dan apa adanya. 4. Dialog dilakukan pada individu bukan pada kelompok kelas, yaitu pada lebih menjurus pada spesifik masing-masing siswa. 5. Yaitu hindari responden yang dapat menyebabkan peserta didik terpojok sehingga ia menjadi defensif dan tidak mendesak peserta didik pada pendirian tertentu, alias kita tidak memaksa. Sintaks pembelajaran VCT yaitu ada 7 tahapan yang dibagi dalam 3 tingkat. Kebebasan memilih itu pertama, kemudian menghargai, ketiga yaitu berbuat baik. Teknik pembelajaran VCT yaitu ada teknik self evaluasi, teknik lecturing, teknik menarik dan memberikan percontohan, 4 teknik indoktrinisasi dan pembakuan, 5 teknik tanya jawab, 6 teknik menilai suatu bahan tulisan, 7 teknik mengungkapkan, 8 teknik inquiry. Kelebihan dan kelemahan metode VCT. Kelebihannya meliputi pendidikan nilai membantu peserta didik untuk berproses menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai dari orang lain. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan salah kata dalam saya menyampaikan isi